Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi dengan NIM 2019 30 20 61 kelas B Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan video yang telah Bapak udah buat. Di sini saya akan menjelaskan yang ada di video ini. Nah, sebelum kita memasuki baterai dan fungsi-fungsinya, nah di sini kita terlebih dahulu harus mengetahui materai listrik otomotif ya, bertentangan pada baterai. Nah, di sini sebuah sistem yang tidak bisa disebut sebuah komponen karena komponen itu hanya satu. Nah, komponen itu tapi kalau part-part yang tersusun secara berkesinambungan itu disebut dengan sebuah sistem. Nah, ini adalah sebuah sistem, bukan sebuah fakta yang sangat populer dan terus dikembangkan. Nah, baterai ini didasari yang populer dipakai itu adalah baterai dengan tipe basah atau badai yang enggak ada bekerja berdasarkan hal reaksi elektrokimia atau elektrokimia. Maksudnya gimana? Di dalam bekal baterai tersebut terdapat reaksi-reaksi pertukaran kimia, reaksi redoks kimia yang menghasilkan lompatan elektron sehingga dia menghasilkan energi listrik untuk baterai yang sudah sangat populer dan lama digunakan di dalam Indonesia ini. Nah, baterai ini tipe basah itu yang bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas baik fungsi dari baterai. Nah, fungsi baterai ini memberikan tegangan listrik yang cukup untuk menghidupkan mobil. Yang pertama itu dia harus atau mau menggerakkan motor starter yang kecil, menggerakkan fuel yang jauh lebih besar. Kemudian juga baterai harus mampu menyimpan energi listrik dari alternator saat mesin hidup. Jadi baterai ini di dalam mobil itu tidak hanya mengeluarkan arus, tetapi dia juga diisi arus oleh sebuah sistem yang disebut alternator. Kemudian, baterai juga harus mampu melayani penerangan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Saat mesin mati mesin itu masih gimana sih? Mesin yang tidak sedang melakukan pengisian kapasitas listriknya. Itu ditopang oleh baterai. Setelah dijaga oleh baterai sehingga ketika mesin dihidupkan langsung dia mendapatkan pasokan dari baterai. Bagian-bagiannya secara simpel. Kenapa secara simpel? Karena ini tidak menunjukkan pecah baterai. Nah, tipe basah itu seperti ada terminal positif, terminal negatif. Yaitu maksudnya adalah apakah untuk mengikat katup positif dan negatif yang ada fan club itu fans club di sini adalah bahwa jalur yang kita mengisi elektrinenya cover itu wadahnya sangat kuat. Di situ adalah sel partion atau partis. Bagaimana bagian-bagian dari selnya? Kemudian di antara sel ada separator, kemudian di sana dapat elektrolit konektor. Nanti akan saya tunjukkan rangkaian bagaimana baterai konstruksi sebuah sel dari baterai. Baterai terdiri dari beberapa sel. Setiap sel terdiri dari plat positif dan plat negatif. Sel ini dapat dibuat dari plat logam, timbal berpori dengan menggung dengan maksud mempermudah reaksi kimia pada permukaan
berpolitik tersebut terjadi reaksinya adalah dari logam timbal yang berpori. Bahan aktif dari plat positif adalah timbal dioksida dengan rumus kimia PbO2 berwarna coklat. Kalau untuk yang bibit adalah jalur negatif. Untuk plat positif, rangkaian dari kemudian baterai ini yang tersusun berwarna secara abu-abu. seri. Di sana Itu yang adalah plat negatif adalah yang saya sebutkan, yaitu patronnya dari, kemudian ada plat separator PbO2. itu adalah yang hitam. Kemudian tetapi yang juga negatifnya selain plat separator ada di sana namanya yang hanya Pb saja, clay tidak ada separator. dua. Kemudian di situ Hanya yang kejadian merah berjalan plat nanti positifnya. Nah, kemudian plat O2-nya negatif sehingga yang kadang warna baterai biru. itu reaksinya Ketika turun, Anda ingin mengetahui kapasitasnya dari satu mengeluarkan sel uap. baterai itu, Uap itu adalah 22. seberapa Nah, ini adalah satu rangkaian sel dari baterai. itu Kalau harus kita lihat terdiri secara dua, dari satu sel baterai ini separator. tersusun Kemudian secara seri. ada satu Di lagi sana yang dari hitam sini adalah kita yang tunjukkan saya dengan sebutkan koretnya. separator Satu tadi, selnya kemudian yaitu plat adalah separator itu adalah satu sel, yang jadi hitam. harus ada positif Tetapi negatif. juga selain plat separator juga ada di komplit. sana namanya Di steel situ separator. satu sel dari Kemudian baterai itu di terdiri situ dari yang merah warna merah, adalah yang plat biru satu positifnya. hitam, satu yang abu-abu. Nah, kemudian plat negatif yang berwarna biru. Separator itu Nah, ada ketika dua. Anda ingin mengetahui Seperti memahami kapasitasnya satu sel dari baterai, satu sel baterai, G7 mengubah sebuah blok sel sel secara baterai seri. itu harus terdiri dari satu Itu sel untuk separator. memperoleh tegangan Kemudian yang satu lebih lagi tinggi. Misalnya, di sini untuk saya tunjukkan memperoleh dengan tegangan 12 volt, uretannya. Satu baterai selnya membutuhkan yaitu adalah 600 sel yang di sini masing-masing bertegangan 2 sel. volt. Jadi harus ada positif dan Jadi, negatif saling separator. support Juga yang di sini saling komplit. mendukung. Kalau ada sel Ada yang satu lemah, sel dari baterai itu nanti terdiri akan dari diisi yang oleh merah, sel yang lebih kuat, satu yang biru, seperti itu. satu yang hitam, satu yang Jadi abu-abu. tidak langsung rusak semuanya. Jadi masih ada sel-sel sistem yang Separator berkesinambungan dari separator rangkaian itu tersebut. ada dua, seperti yang memahami satu sel baterai G7 menghubungkan bolak-balik sel secara seri adalah untuk memperoleh tegangan yang lebih tinggi. Misalnya, untuk memperoleh tegangan 12 volt, baterai membutuhkan 60 sel yang masing-masing bertegangan 2 volt. Jadi, saling support yang saling mendukung. Kalau ada sel yang lemah, nanti akan diisi oleh sel yang lebih kuat, seperti itu. Ya, jadi tidak langsung rusak. Semua jadi masih ada sistem yang keseimbangan dari rangkaian seri tersebut. Dalam blok-blok seri, plat positif dibatasi oleh isolasi. Maksudnya separator yang terbuat dari bond atau plastiknya. Sifatnya harus konduktif ya. Harus isolator yang tidak menghangatkan listrik. Kalau konduktif terjadi konslet. Nanti brand blok-blok sel itu masukkan dalam blok baterai yang diisi larutan asam sulfat H2SO4. Setiap blok sel menghasilkan tegangan sebesar 2 volt. Yang satu nadir sel tunjukkan. Nah, dari sel aki atau acu yang tulisannya seperti atau baterai tipe basa yang disebut juga sebagai sel penyimpan. Karena berfungsi menyimpan listrik pada setiap saat, dapat dikeluarkan. Daya terbuat dari logam, timbal atau pipi. Kemudian ada terbuat dari logam timbal di plastik PbO2. Nah, kemudian reaksinya nih dari aki itu bagaimana? Ada dua katup. Katupnya adalah anoda dan akatoda. Anoda negatif, katoda positif. Nah, dari Pb, kalau dari katup negatif, ini adalah Pb ditambah SO4 2. Minus itu adalah kekurangan elektronnya, menjadi reaksinya adalah PbSO4 plus 2. Karena minus 2 tadi itu, kemudian dari katoda itu ada PbO2 plus SO4 2 minus plus 4H plus 2
menjadi PSO4 plus 2H2O. Minus 2-nya ini sudah terjadi kelebihan elektron 2e. Maksudnya kemudian reaksi selnya bagaimana? Di bawah ini Pb plus 2SO4, 2 minus plus Pbu 2 plus 4, H2 menjadi 2 PbSO4 plus 2H2O. Itu kalau reaksi pengunduhan jadi menjadi arus listrik, itu seperti itu. Kemudian reaksi pengisian jadi acuh di sini dari alternator itu menghasilkan reaksi 2 PbSO4 plus 2 H2O, uap menjadi Pb plus 2 SO4 2 negatif plus Eb U2 plus 4H plus, semacam itu. Nah, jadi yang memang rumus kimia yang harus Anda hafalkan untuk jika Anda tertarik tentang baterai, masa depan baterai sangat cerah. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa.